Jadi Adaro sendiri berfokus mau membangun smelter untuk aluminium melalui anak usahanya yaitu ADMR. Ini gitu lebih safe, nanti takutnya ada itu ya, tukang bakso pegang walkie-talkie di depan ya. Nah, jadi kalau ADMR ini ditugasin sama Adaro untuk fokus ke smelter aluminiumnya. Nah, tapi baru tahap pembangunan ya teman-teman, jadi masih sangat panjang. Kemungkinan baru bisa berproduksi itu tahun 2025. Nah, nantinya smelter ini sebenarnya capaiannya itu, targetnya itu bisa menjual 1,5 juta ton aluminium. Tapi untuk tahap satunya baru memungkinkan untuk menjual 500.000 ton per tahunnya ya aluminiumnya. Tapi ingat, jadinya baru tahun sekitar 2025. Karena kalau nggak salah akhir tahun ini tuh baru pasang pancangnya dulu deh smelternya. Jadi untuk emiten EBT atau turunan dari EBT yang berkaitan dengan EBT itu, kalian kalau mau investnya itu harus jangka panjang, bukan momentum yang seperti batubara. Kalau batubara kan mungkin sekarang masih bisa ya momentum investasi karena harga batubaranya masih tinggi dan lain-lain, ikutin BT Nikel. Tapi kalau misalnya mau investasinya di EBT atau juga produk turunannya atau industri turunannya, itu view-nya harus jangka panjang seperti itu. Nah, kalau view-nya jangka panjang, karena ini project-nya masih jangka panjang, share-nya masih dikit, kita masih belum tahu nih siapa pemenangnya. Contoh nih, misalnya untuk saham-saham di yang menjalankan energi terbarukan gitu ya, kita masih belum tahu siapa yang akan jadi penguasa market share-nya. Karena sekarang itu baru sedikit, baru 8.000 megawatt, targetnya tadi 72.000. Kita nggak tahu nanti siapa yang jadi market share terbesar, siapa yang nanti jadi saham blue chipnya gitu. Nah, kalau begitu berarti kalau sobat cuan masih tinggi, maka biasanya kita bisa atur pakai money management. Dalam artian adalah masuknya jangan banyak-banyak dulu, seperti itu ya. Oke, tadi lanjut. Mungkin itu tadi ada pertanyaan lagi? Nah, ini pertanyaannya masalahnya di luar EBT semua. Tadi prospek EBT ke depan seperti apa? Udah dijawab. Oh ya, satu lagi, aku mau kasih tahu. Jadi untuk pembuatan litium itu tadi udah nikel sama aluminium, lalu ada kobalt, tapi kayaknya belum ada ya sahamnya yang listing di IHSG. Sama satu lagi ada copper, tapi sebenarnya kalau copper itu lebih bukan untuk baterainya sih, lebih kayak untuk kabel. Nah, copper itu ada di mana? Adanya di MDKA. Ya, MDKA itu bukan hanya produksi emas, tapi juga mereka punya tambang copper. Jadi ya ini future energy semua lah, seperti itu. Oke. Nah, ini aku mau disclaimer ya teman-teman. Wah, ADMR berarti bagus. Untuk jangka panjang itu bagus, tapi untuk sobat cuan harus perhatiin juga technical analisisnya dan juga valuasinya. Karena kalau misalnya belum kelihatan nih growth-nya bisa berapa, terus juga siapa yang jadi pemimpin marketnya, itu biasanya nanti fluktuasinya akan jauh lebih tinggi. Ya lihat aja lah, misalnya kayak bank digital kan semua berlomba-lomba pengen jadi bank digital, tapi nanti ada waktu-waktunya mereka tuh terkoreksi, ada waktu-waktunya mereka tuh lagi bagus. Sekarang mungkin karena abis Pepres Pak Jokowi kemarin lagi bagus, tapi kita nggak tahu nanti kedepannya bisa terjadi koreksi dulu seperti itu. Oke, Liberty, saham EBT apa aja Kak? Tadi udah dibahas. Untuk EBT-nya itu kalau yang sekarang melantai di bursa ada KIN sama ARKO. Tapi kalau turunannya, misalnya yang membuat baterai lithium, yaitu tadi ada nikel, ada aluminium, ada copper, misalnya saham-saham seperti ADMR. Nikel banyak ya, ada Antam, ada Vale, ada Harum, terus juga kalau copper ada MDKA. Oke, mungkin pertanyaannya bisa ke yang lain. Bentar. Tadi kayaknya ada yang nanya beberapa saham properti di atas ya. Boleh nggak nanyanya di kolom question box biar nggak ketutup. Oke, aku masuk ke pertanyaan Bank Mandiri dulu deh.
Kalau misalnya pertanyaannya untuk Bank Mandiri, biasanya itu belinya buat investasi, ya nggak? Minimal untuk swingnya jangka menengah ke atas gitu, bukan untuk masuk satu harian. Nah, untuk Bank Mandiri sendiri, dia itu habis breakout tanggal 9 September. Sekarang retracement itu wajar banget karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi sampai sentuh all time high gitu ya. Mungkin Sobat Cuan bisa perhatiin untuk Bank Mandiri itu di kisaran 8.900-an sampai 8.700-an. 8.700 sampai 8.900. Kalau di harga 9.200 saat ini menurutku areanya masih kurang menarik ya. Koreksinya masih kurang dalam gitu. Jadi better sabar-sabar aja dulu ke 8.700 sampai 8.900. Disclaimer on, nanti bisa cek secara lanjutan lagi. Sebenarnya kalau bank konvensional itu ya semakin turun harganya itu berarti harusnya semakin dibeli aja gitu. Karena memang biasanya nature-nya kayak gitu. Kalau misalnya masih percaya sama pertumbuhan kinerjanya, semakin turun harga sahamnya itu semakin dibeli untuk investasi ya gitu. Oke, Kak mau tanya, laporan keuangan Pegas baru keluar, tapi kenapa harga sahamnya turun terus? Sebenarnya nggak baru-baru keluar juga sih, udah agak lama kan, udah beberapa minggu. Jadi momentum hype ketika laporan keuangan itu keluar udah lewat gitu. Kalau sekarang ditanya kenapa dia koreksi, karena harga acuan energi juga banyak yang koreksi kan. Kayak harga gas lagi turun, terus juga harga batu bara lagi turun, terkoreksinya juga udah naik banyak, jadi koreksinya juga masih sehat nih Sobat Cuan. Mungkin aku mau bilang kayaknya kamu masuknya kemarin agak ketinggian gitu, jadi harusnya kalau beli itu sebenarnya jangan ketika pas lagi naik tinggi atau lagi euforia seperti itu. Jadi apakah sekarang koreksinya itu masih sehat? Menurutku masih sehat selama dia atau Pegas masih bertahan di area 1720-an. Itu koreksinya masih sehat. Tapi kalau misalnya dia sampai tembus ke bawah 1720-an, itu tandanya trennya sudah patah. Jadi better bisa keluar dulu gitu. Jadi kalau sekarang ya masih batas aman gitu ya. Jadi kalau misalnya belum punya juga bisa lirik nih area-area sini. Kalau menurutku sih kuartal 3-nya akan tetap bagus ya Pegas. Nanti kalau kuartal 3 masih bagus, ada kemungkinan harga sahamnya itu berpotensi untuk naik lagi. Harga saham wajar lah kalau turun ketika udah naik tinggi. Kemarin naiknya juga cukup tinggi nih. Bulan Agustus aja udah sempet naik sekitar 25% gitu. Jadi wajar aja kalau ada yang koreksi, ada yang taking profit. Oke Kak, analisa saham call ya. Thank you. Call ini baru banget IPO, jadi sebenarnya kurang bisa dianalisa ya. Cuma memang IPO-nya itu pas momentumnya. Biasanya kalau pas momentumnya itu maka harga sahamnya bisa bagus gitu. Kenapa aku bilang pas momentumnya? Ya karena harga energi itu lagi pada bagus gitu, secara sektornya lagi bagus. That's why harga sahamnya ketika IPO juga bisa jadi bagus. Contoh paling gampangnya waktu kejadian BSML awal tahun. Ini cuma contoh ya, bukan berarti Sobat Cuan harus beli BSML. BSML itu awal tahun juga sama, habis IPO harganya naik tinggi. Kenapa? Karena sektornya lagi diuntungkan. Pada saat itu saham-saham perkapalan atau industri perkapalan lagi bagus banget, karena waktu itu kapal-kapalnya itu lagi jarang akibat efek COVID kan, terus karantina di pelabuhan China. Karena karantina di pelabuhan China, awak kapalnya, nahkodanya banyak yang dikarantina, akhirnya supply dari kapal itu semakin sedikit, sedangkan ekonomi dunianya udah mulai dibuka, kebutuhan ngirim batu bara, ngirim minyak itunya udah tinggi tapi nggak ada kapalnya, akhirnya itu harga-harga sewa kapal naik tajam. Nah ini yang membuat waktu itu saham BSML, karena dia juga bisnisnya perkapalan,
ikut terkerek naik gitu. Padahal kalau dibilang apakah fundamentalnya waktu itu bagus, enggak juga, masih banyak waktu itu yang lebih bagus, misalnya kayak SMDR dan lain-lain. Tapi karena sektornya waktu itu lagi mendukung secara makroekonomi, maka saham-saham seperti ini ikutan naik. Nah ini juga sama nih kejadian sama saham coal gitu. Nah kalau untuk IPO sendiri aku nggak berani kasih saran ya. Pertama karena dia itu data historisnya itu masih terlalu sedikit gitu untuk teknikalnya. Jadi harus ekstra hati-hati gitu. Kak, teori open sama dengan low buat scalping pas nggak nih? Wah, kurang tahu karena aku bukan scalper, jadi aku nggak pernah mempraktekkan. Jadi aku juga nggak tahu apakah itu pas atau tidak. Oke, aku jawab satu ya, jangan dua-duanya. Demas. Jadi kalau Demas sendiri ini adalah properti, tapi properti itu kan ada macam-macam. Ada industrial, ada residensial. Nah, kalau Demas ini masuknya adalah ke industrial. Industrial itu bedanya sama properti residensial, lebih tahan terhadap kenaikan suku bunga. Kenapa? Karena biasanya kalau properti residensial banyak orang atau banyak masyarakat itu ambilnya KPR kan. Jadi KPR itu kalau naik suku bunga biasanya mempengaruhi bunga dari kredit KPR itu sendiri. Tapi kalau industrial itu cenderung lebih aman. Lebih amannya biasanya yang mempengaruhi adalah hutang dari perusahaannya aja. Cuma yang aku tahu untuk Demas sendiri hutangnya juga cukup rendah kan, rasio hutangnya. Jadi harusnya aman ketika kenaikan suku bunga seperti saat ini. Ya, rasio hutangnya itu Demas cuma 0,14 atau 14%. Jadi jauh banget di bawah 100%. Nah, Demas ini terkenal sebagai perusahaan yang royal banget bagi dividen. Dividen payout ratio-nya itu bisa 100% lebih. Nah, prospeknya gimana? Kalau aku sih suka ya untuk aku sih suka ya untuk properti industrial. Kenapa? Karena sekarang kita tuh ekonominya pulih lebih cepat. Jadi banyak perusahaan-perusahaan tuh yang melakukan ekspansi. Mereka melakukan ekspansinya itu membangun pabrik-pabrik baru, atau juga banyak perusahaan-perusahaan data center yang melakukan ekspansi, di mana data center itu biasanya membutuhkan lahannya itu di daerah industrial. Seperti itu. Kalau misalnya Sobat Cuan perhatiin juga buka laporan keuangan dari Demas sendiri, itu pendapatannya di semester 1 2022 itu lebih bagus ya daripada semester 1 2021 gitu. Satu pertanyaan lagi boleh? Oke. Oke, 2 pertanyaan terakhir deh. WNTR, Dongchi average 3.490 naik. Kenapa masuknya tinggi sekali, guys? Oke, WNTR ya, WNTR secara fundamental bagus, tapi harus hati-hati. Mau perusahaan sebagus apapun fundamentalnya, harga belinya juga harus diperhatiin, jadi nggak boleh FOMO. Tapi untuk WNTR selama dia masih bertahan di area 33.150 itu masih aman. Tapi kalau ternyata nanti WNTR-nya jebol ke bawah 33.150, better Sobat Cuan amanin posisi dulu atau amanin modal ya, dibanding takutnya dibawa swing lebih jauh lagi sampai ke 31.000. Tapi ingat batasnya adalah 33.150. Kalau masih bertahan di atas itu masih aman. Di save ya, iya nanti bisa ditonton ya siaran ulangnya. Oke, pertanyaan terakhir, Bumi gimana Kak? Wah, Bumi ini mengalami koreksi, bertahan di area moving average 50 di harga 147. Jadi kalau masih bertahan di area ini selama beberapa hari ke depan masih bagus. Tapi kalau misalnya dia sampai tembus EMA 50 nya, itu hati-hati karena penurunannya bisa sampai ke harga 130. Nah, kalau pertanyaannya adalah cut loss atau gimana, itu tergantung dari keyakinan Sobat Cuan sendiri. Ketika beli karena apa? Ayo, apakah karena pom-pom, karena baca analis, karena baca influencer bilang mau ke harga sekian-sekian, harus
tanya ke diri sendiri. Kalau misalnya beli untuk trading, maka ketika trennya patah itu harus cut loss. Kalau beli karena misalnya yakin after private placement utangnya akan membaik, fundamentalnya akan membaik, ya udah berarti hold atau bahkan average down. Jadi cuma sobat cuan yang bisa jawab pertanyaan apakah harus cut loss atau harus hold. Cuma yang pasti harga batubara sekarang masih tinggi. Kalau misalnya ditanya kenapa bumi koreksi, ya wajar aja, naiknya udah banyak banget dari 50-an sampai ke 200. Harga saham nggak mungkin naik terus-terusan, ada waktunya dia istirahat. Apakah kedepannya masih bisa naik lagi? We never know. Tergantung nanti dari hasil private placement-nya. Kalau misalnya standby buyernya serius, ya bisa aja. Tapi bisa juga justru kembali turun. Oke, jadi tentukan pilihan sobat cuan masing-masing. Sekian dulu pembahasan kita hari ini.